Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba sensor pH dari Steed Studio. Oke, sensor pH dari Steed Studio ini ada dua, yang satu di kotak dan yang satu di plastik. Kita lihat apa aja yang ada di paket sensor ini. Yang pertama ini probe warna biru. Oke, probe-nya ini sepertinya yang akan dicelupkan ke cairannya nanti. Oke, kemudian kita dapat juga ini satu botol kecil cairan. Mungkin untuk merawat ujung dari probe-nya nanti. Oke, terus yang di dalam plastik, ini ada modul. Ini modulnya, yang satu ke probe dan yang satunya ke konektor, kabel konektor. Oke, nah kabel konektor ini 4 pin. Nanti yang terhubung ke microcontroller kita. Ini ada kertas yang isinya deskripsi singkat tentang sensor pH ini. Oke, langkah pertama kita kalibrasi. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu cairan dengan nilai pH yang telah diketahui. Ini adalah 250 ml cairan Aquades. Oke, harus 250 ml karena petunjuknya seperti itu. Oke, ini kita punya dua bubuk pH dengan nilai 9,18 dan 4,01. Oke, yang pertama kita tuangkan dulu bubuknya ke 250 ml air. Ini dengan pH 4,01. Aduk sampai merata. Lumayan lama ngaduknya. Sampai benar-benar terlarut. Karena bisa jadi ketika tidak semua bubuk pH-nya teraduk dengan merata, itu mengakibatkan nilai pH-nya bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang seharusnya. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bubuk pH yang 9,18. Oke, sekarang kita udah punya dua cairan dengan nilai pH yang telah diketahui. Dan yang ini 9,18 dan 4,01.
Ini adalah kode program hasil modifikasi dari kode program yang asli itu di sini. Bisa di-download dari sini. Nah, di sini tinggal download ini atau nanti langsung bisa di sini. Demo code library-nya di sini dan kalibrasi untuk nilai K dan offset-nya. Oke, apa itu nilai K dan offset? Nanti akan dijelaskan di bagian kenapa kita melakukan kalibrasi. Oke, sekarang kita lihat lagi kode programnya. Nah, untuk di baris 6, kita setting kalibrasi pH true. Oke, nah, kita mau menggunakan cairan pH yang mana nih? Kalau misalkan tadi kita kan punya nilai 4,01 dan 9,18. Oke, misalkan kita coba untuk nilai 4,01 dulu, ini disetting 4,01. Tapi nanti kalau mau kalibrasi yang 9,18, ini tinggal diganti 9,18. Oke. Kemudian itu dulu untuk sebelum kalibrasi yang perlu diperhatikan. Nah, untuk nilai offset dan K nanti akan dijelaskan setelah kita melakukan kalibrasi. Sudah nggak ada lagi yang perlu diubah selain itu. Untuk kode program ini, link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kenapa kita membutuhkan kalibrasi sensor pH ini? Oke, yang pertama, kita gambarkan dulu, kita punya cairan di sini. Ini gelas untuk cairannya. Oke. Kemudian di sini kita punya sensornya. Oke. Kita celupkan di sini. Kemudian di sini kita punya microcontroller kita. Nah, kemudian di sini kita gambarkan ini ada cairannya. Oke. Nah, cairan ini memiliki nilai pH. Oke. Tugas dari sensor adalah berarti seperti ini. Ini punya nilai pH yang kita belum, anggaplah kita belum tahu nih nilai pH-nya berapa. Oke. Kemudian ini sensor ini akan mengubah nilai pH menjadi nilai voltage. Nah, yang kemudian akan ditampilkan di LCD. Nah, kemudian ini nanti akan menampilkannya ke LCD. Oke. Nah, sekarang ketika kita pakai sensor, oke, kita aktifkan sistem kita, kemudian kita masukkan probe ini ke dalam cairan dengan pH yang belum diketahui, kemudian voltnya nanti akan terbaca, tegangannya akan terbaca. Nah, oke, katakanlah volt yang terbaca, misalkan tulis di sini V-nya itu 2,3 volt. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, dengan nilai 2,3 volt ini terasosiasi dengan pH yang berapa. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu, untuk mengetahui untuk mengetahui
nilai pH tertentu, katakanlah misalkan di sini kita punya 4,01 gitu ya, yang tadi udah kita siapkan. Kita punya pH 4,01, kemudian akan terasosiasi dengan nilai V berapa nih? Dengan tegangan berapa? Itu. Kemudian nanti kita coba lagi dengan nilai pH yang berbeda, katakanlah 9,18 yang sudah disiapkan juga, dengan nilai V nanti akan terasosiasi dengan nilai V berapa. Oke. Nah, sekarang ini kita namakan pH 1, ini pH 2, ini V1, ini V2. Oke, kita pengen tahu nih, ketika pakai 4,01 nilai V1-nya berapa, ketika dengan pH yang kedua 9,18 nilai V2-nya berapa. Oke, inilah yang akan kita cari di saat kalibrasi. Oke, jadi nanti ketika kita udah mengetahui V1 dan V2-nya, kita akan mendapatkan sebuah persamaan, yaitu persamaan garis lurus. Nah, jadi nanti kita bisa anggap seperti ini. Ini untuk nilai pH-nya di sini, untuk sumbu Y, ini pH, ini nilai voltage. Oke. Nah, oke, di sini titik 0 kita. Oke, sekarang kita udah dapat pH 1-nya. Nah, katakanlah di titik ini misalkan untuk pH 1 yaitu 4,01. Kemudian untuk pH 2-nya 9,18. Nah, terus coba kita bikin garis putus-putus di sini. Oke, kemudian di sini. Nah, kita pengen tahu nih, V1 nanti ada di titik mana? Apakah di titik sini, sini, atau sini gitu ya. Nah, sekarang setelah nanti didapat V1-nya dan V2-nya melalui kalibrasi, maka kita akan dapat titik nih. Katakanlah misalkan V1 itu ada di sini, V2 ada di sini. Nah, berarti kan ini akan ke sini nih. Akan di sini, titik ini. Kemudian untuk V2 nanti ada di sini. Nah, ini. Maka kita akan dapat garis lurus nih. Dari sini ke sini. Gitu ya. Oke. Jadi, ketika nanti setelah selesai kalibrasi, kita bisa mengukur cairan yang nilai pH-nya tidak diketahui. Oke, karena kita udah tahu nih, dari persamaan ini, katakanlah nanti microcontroller kita, Arduino dalam konteks ini, misalkan membaca V-nya itu, misalkan ngebaca V itu di sini gitu ya, membaca V di sini, maka akan dapat nilai pH-nya nih. Nah, berarti di sini nanti akan dapat nilai pH-nya itu sekitar sini. Atau misalkan nanti ngebaca di sini gitu ya. Nah, berarti akan dapat nanti nilai pH-nya itu di sini nanti. Gitu. Oke, nah jadi ini tujuan kalibrasi kita. Sekarang ayo kita coba. Probe-nya belum kita celupkan ke dalam cairan dengan pH yang telah diketahui. Nilai yang terbaca adalah seperti tampil di layar. Oke. Sekarang kita coba celupkan ke nilai cairan dengan nilai pH 4,01. Oke, kita lihat perubahan nilainya. Oke, terbaca di sana. Nilai pH-nya 2,3 sekian. Tegangannya di 2,01 sekian. Oke. Kita angkat. Selanjutnya kita celupkan ke cairan yang satunya. Oke, nilai pH yang terbaca 7,9 sekian dan voltage-nya 1,71 sekian. Oke.
Nah, dari nilai ini kita akan coba kalibrasi sensor kita. Nah, setelah kalibrasi, kita setting ini di baris 6 menjadi false. Dan yang lain nggak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kemudian kita di sini ingin mencari atau mengetahui nilai untuk offset dan nilai untuk K. Nah, kita buka file Excel-nya. Ini bisa di-download di sini. Di sini, calibration for K and offset. Oke. Nah, di sini kita masukkan nilai berapa nilai V1, berapa nilai tegangan yang terbaca ketika pH cairan pH aktualnya adalah 4,01. Dan begitu juga berapa tegangan yang terbaca untuk 9,18. Nah, hasil dari kalibrasi sensor saya dapatnya segini, 2,0574 dan 1,7513. Nah, sebenarnya dua angka aja nggak ada masalah. Dua angka di belakang koma nggak ada masalah. Misalkan 2,02 gitu ya. Kemudian misalkan nilai V2-nya 1,74. Nah, nanti nilai K dan nilai offsetnya didapat, terus tinggal masukin ke programnya. Nah, bisa jadi untuk setiap sensor itu ada kemungkinan berbeda nilainya gitu ya. Oke, jadi setelah kita dapat itu, kita bisa langsung coba lagi untuk cairan dengan nilai pH yang belum diketahui. Nah, karena tadi konsepnya begini, setelah kita dapatkan persamaan garisnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini kita udah dapatkan persamaan garisnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat, berarti ini kan untuk 9,18 ya. Ini nilai pH-nya. Untuk 9,18 dan ini untuk nilai 4,01. Nah, jadi nanti kalau misalkan microcontroller kita ngebacanya itu misalkan di bagian sini gitu ya. Berarti kan dia ada di sini. Nah, terus berarti nilai pH-nya itu sekitar segini. Itu. Nah, jadi kan ini dia garisnya. Oke. Soalnya yang dibaca microcontroller itu kan hanya nilai yang hanya tegangan atau nilai voltage dari modul pH sensor kita. Gitu. Yang dimana terkoneksi ke pin A0. Oke, jadi konsepnya kayak gitu. Sekarang mari kita coba untuk ngebaca nilai pH dari air Aquades dan air kopi.